Puji Tuhan, perkenalkan nama saya Mary Rembolan. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan dari mata kuliah pelayanan musik gereja. Nah, sebelum itu saya dari Prodi Teologi. Nah, berbicara tentang musik gereja, kalau kita bisa tahu, musik gereja adalah musik yang digunakan dalam ibadah gereja Kristen untuk memuji dan menghormati Allah. Tujuan musik gereja adalah untuk memuji Allah, membangun komunitas, dan menyampaikan pesan spiritual. Nah, sebagai alasan teologis, musik gereja didasarkan pada Alkitab yang mengajarkan bahwa musik adalah cara untuk memuji Allah dan membangun hubungannya dengannya. Kalau bisa kita lihat dalam Mazmur 150 ayat 1-6 dan di Efesus 5 ayat 19. Nah, musik gereja digunakan untuk dalam gereja seperti nyanyian jemaat, paduan suara, dan musik instrumental. Ini adalah salah satu contoh bagaimana umat Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, musik gereja itu sangat penting bagi kehidupan kita, guna untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Begitu banyak jemaat Tuhan untuk memuliakan namanya. Nah, ada juga musik dalam dunia. Musik dalam dunia adalah musik yang berasal dari berbagai budaya dan tradisi di dunia yang tidak secara langsung terkait dengan agama Kristen. Tujuan musik dunia adalah untuk hiburan, ekspresi diri, dan membangun hubungan sosial. Nah, sebagai alasan teologis, musik dunia dapat dilihat sebagai cara untuk menghargai keindahan, keberagaman ciptaan Allah, serta membangun hubungan dengan orang lain. Kalau bisa kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 31 dan Kolose 3 ayat 16-17. Nah, penggunaan musik dunia digunakan dalam berbagai konteks seperti konser, festival, dan acara sosial. Nah, kalau bisa kita lihat perbedaan musik gereja dan musik dunia, kita lebih fokus, kalau kita bisa lihat, musik gereja lebih fokus pada memuji Allah dan menyampaikan pesan spiritual. Nah, sedangkan musik dunia lebih fokus pada hiburan dan ekspresi diri. Musik gereja cenderung memiliki gaya dan struktur yang lebih formal, sedangkan musik dunia memiliki gaya dan struktur yang lebih beragam. Seperti yang saya jelaskan tadi, musik gereja, kalau kita bisa lihat dalam sejarah musik gereja, dari apalagi kalau kita bisa pakai dalam Alkitab, dari kitab Mazmur, Daud sampai ke Psalm, kalau kita bisa lihat di sini adanya tradisi Yahudi. Nah, akan musik gereja tidak bisa dilepaskan dari tradisi ibadah bangsa Israel. Nah, dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya kitab Mazmur, kita bisa menemukan cikal bakal musik rohani seperti doa, pujian, dan ratapan yang dinyanyikan. Nah, Raja Daud adalah tokoh sentral dalam pembentukan tradisi ini. Ia mengorganisasi para pemusik Lewi untuk melayani Allah dengan berbagai instrumen seperti kecapi, gambus, ceracap, seroli, dan trompet. Musik menjadi bagian dari penyembahan yang kudus, bukan menjadi sebuah hiburan. Mazmur bukan hanya menjadi puisi, tetapi lagu rohani yang lahir dari pengalaman hidup dan iman. Bagaimana dalam Mazmur 100 dan Mazmur 151 dan Mazmur pengharapan dalam Mazmur 23. Nah, semua ini kelak membentuk fondasi teologis musik gereja. Musik sebagai doa yang dinyanyikan. Nah, kalau kita bisa lihat juga dalam gereja mula-mula, ketika kekristenan lahir,
Jemaat perdana masih mewarisi pola ibadah Yahudi, membaca kitab suci, berdoa, dan menyanyikan mazmur. Namun, karena ingin membedakan diri dari ritual pangan Romawi yang sering memakai musik pesta dan sensual, gereja mula-mula menyediakan instrumen. Lagu-lagu dinyanyikan dengan satu suara atau unisono. Sederhana, namun penuh makna rohani, bentuknya antifonal atau responsorial, menyanyi Nah, salah satu peninggalan tertua adalah Pos Hilaron atau cahaya yang gembira. Di sini tuh dia lembut dan sederhana dalam bentuk mendalami isi. Nah, kita masuk dalam masa patristik dan abad pertengahan awal. Kalau kita bisa lihat, Kaisar Konstantinus melegalkan Kekristenan pada abad keempat. Ibadah menjadi lebih resmi, gereja berkembang menjadi institusi besar dan musik menjadi bagian penting dari liturgi. Disinilah lahir dari Gregorian Chant, dinamai menurut Paus Gregorius Agung. Chant ini adalah nyanyian monofonik atau satu suara tanpa irama tetap, digunakan untuk doa, misa, dan bacaan kitab suci. Contohnya Kyrie eleison, Cantus Agnus Dei. Nah, ciri khas nyanyi musik ini lembut, melayang, dan menciptakan suasana surgawi yang tenang. Akan membantu umat masuk dalam keheningan doa dan kontemplasi sesuai dengan semangat zaman biara. Nah, kita masuk abad pertengahan. Tinggi dan akhir. Musik berkembang pesat di biara dan katedral besar. Muncul dalam paduan suara besar dan sistem notas awal. Nah, dari sini lahirlah polifoni. Musik dengan beberapa suara berbeda yang dinyanyikan bersamaan. Nah, kalau kita bisa lihat, tokoh penting dalam masa ini adalah Hildegard von Bingen, seorang biarawati visioner yang menulis lagu-lagu mistis dengan teks teologis mendalam, yang komponis Prancis yang mengubah Messe de Notre Dame, misa polifonik lengkap pertama dalam sejarah. Nah, kalau kita bisa lihat, musik bukan lagi sekedar doa pribadi, tetapi juga karya seni teologis yang memperindah liturgi dan memuliakan Tuhan melalui keindahan bumi dalam zaman reformasi. Ketika reformasi meletus, musik gereja ikut berubah arah. Kalau kita bisa tahu, Martin Luther, seorang teolog sekaligus musisi, menganggap musik sebagai pemberian Allah yang terbesar setelah firman. Ia menciptakan choral, lagu jemaat sederhana yang bisa dinyanyikan bersama, seperti Ein Fasten, Rock Is Answer God, Allah kita benteng yang teguh. Nah, Martin Luther ingin agar seluruh jemaat ikut bernyanyi, bukan hanya mendengar. Inilah awal musik partisipatif dalam ibadah Protestan. Nah, kalau bisa kita lihat juga, sementara John Calvin lebih ketat. Ia hanya memperbolehkan mazmur dinyanyikan tanpa alat musik. Kenapa? Agar ibadah tetap murni dan fokus pada firman. Dari sinilah muncul Gerevan Pastorter. Sedangkan gereja Anglikan di Inggris juga berinovasi dengan lagu-lagu dalam bahasa Inggris, membuka jalan bagi tradisi musik ibadah yang lebih dekat ke masyarakat umum. Nah, jadi ada banyak hal juga sejarah musik yang bisa kita lihat. Mulai seperti ada juga zaman barok dan klasik di abad 17 sampai abad 18. Nah, di sini ada Johann Sebastian Bach menulis ratusan kantatan gereja, oratorio, dan Santo Matthew Passion, berpaduan iman yang dalam kejeniusan musik yang tak tertandingi. Nah, kalau kita bisa tahu juga, Wolfgang Amadeus Mozart menulis Requiem
yang megah dan penuh emosi, menggambarkan pergulatan antara dosa dan pengharapan. Giovanni Pierluigi Palestrina menata polifoni gereja Katolik dengan jernih dan kudus sehingga musiknya menjadi model kesucian liturgi Katolik pada masa ini. Nah, musik menjadi perpaduan antara keindahan estetis dan kekudusan spiritual. Nah, kalau kita bisa lihat juga dalam abad 19 sampai 20, musik iman dan kebangunan. Musik gereja mulai turun dari altar menuju hati rakyat, seperti himne-himne seperti Amazing Grace, Holy Holy, Howard Hall, muncul sederhana tetapi penuh kuasa rohani. Lagu-lagu ini lahir dari pengalaman pribadi akan kasih karunia dari komunitas budak Afrika Amerika. Nah, gerakan kebangunan rohani di Amerika dan Inggris melahirkan lagu-lagu Injili yang emosional dan mudah diingat. Musik ini menjadi alat penginjilan dan kesaksian iman. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu apa yang menjadi, kita juga harus tahu, setelah tahu dan kita juga harus bisa membedakan musik. Karena kalau kita tidak bisa membedakan musik dunia dengan musik gereja, maka kita akan menanggapi itu sebuah musik yang membuat kita menjadi merasa kalau kita itu yang tidak membuat kita menjadi mendekatkan diri dengan Tuhan, tetapi hanya keinginan kita sendiri. Makanya kita harus tahu membedakan musik dunia dan musik gereja. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan dapat memahami apa menjadi musik gereja dan menjadi pelayanan untuk puji Tuhan. Haleluya.